dua versi dari keluarga besar yang saya terima. Yang pertama, rumah ini adalah pemberian dari Pangeran Puger ketika dia berhasil mengkudeta Amangkurat kedua. Amangkurat kedua ini cucunya Sultan Agung, tapi dia menjadi sultan yang dianggap kepemimpinannya tidak baik. Lalu masyarakat, tokoh agama, tokoh adat merencanakan sebuah pelengseran diganti oleh keponakannya sendiri, Pangeran Puger, dengan bantuan VOC di Belanda, di Semarang, dengan bantuan VOC di Semarang. Lalu ketika Pangeran Puger ini berhasil mengkudeta Amangkurat ketiga, akhirnya anaknya, karena Amangkurat kedua ini meninggal dalam pelarian dalam situasi perang itu, akhirnya Amangkurat ketiga, sepupunya sendiri, dikalahkan oleh Pangeran Puger. Dia naik takhta menjadi Pakubuwono pertama. Lalu salah satu orang yang dianggap berjasa membantu dia selama proses perebutan kekuasaan ini adalah mbah kami, Mbah Surodiwongso, yang sekarang dianggap sebagai leluhur desa ini. Jadi Mbah Surodiwongso ini diberi hadiah berupa rumah ini, lalu dia dirikan di sini tahun 1700 sekian. Kita bisa cocokkan dengan data sejarah zamannya Amangkurat ketiga. Itu yang versi pertama. Versi kedua yang saya dengar juga, jauh sesudah Pakubuwono pertama, di tengah-tengah itu ada sultan yang tidak bisa punya keturunan. Lalu dia dengar cerita kalau di desa ini ada buah mangga yang bisa membantu orang punya keturunan. Lalu dia mengirim utusan ke desa ini, lalu diberi hadiah buah mangga itu, dan sebagai ucapan terima kasih dia menghadiahkan rumah ini ketika akhirnya punya keturunan. Itu versi kedua. Yang saya dengar dari orang-orang tua, rumah ini dulu ukir-ukirannya, tiang-tiangnya diangkut dari Solo dengan 6 gerobak ditarik sapi. Jadi dibuatnya di Solo tapi dirakitnya di sini. Ada pendopo itu ruang penerimaan tamu, lalu ada ruang dalam. Kalau saya pelajari dari arsitektur Jawa, belakangan ini saya baru belajar, ternyata ruang yang paling tengah di belakang tadi itu disebut ruangan Dewi Sri. Itu tidak pernah difungsikan sebagai kamar, hanya sebagai altar. Jadi tempat kita naruh sesajen berupa hasil panen, atau untuk kamar pengantin, karena Dewi Sri kan juga Dewi Kesuburan. Dalam arsitektur Jawa seringkali kita lihat kayak gini, kamar-kamarnya tuh simetris, 2 di kiri, 2 di kanan. Nah, salah satu kamar yang di belakang saya ini dulu katanya sempat berfungsi sebagai penjara. Jadi rumah ini dulu adalah rumahnya lurah pada zaman Belanda, zaman Hindia Belanda. Ketika ada maling tertangkap di desa, akan diamankan di kamar penjara itu, paginya baru diserahkan ke pemerintah di kota. Nah, pada zaman yang feodal, seringkali keluarga bangsawan yang bisa mengakses pendidikan dan kesempatan politik untuk jadi pemimpin daerah, lurah, bupati, seringkali pada zaman itu adalah yang dianggap punya kekerabatan dengan keluarga raja. Nah, keluarga besar ini yang saya tahu justru adalah keturunan dari Amangkurat. Tapi ada juga cerita yang memberikan kalau rumah ini dihadiahi oleh Pangeran Puger yang justru adalah musuh dari Amangkurat. Jadi memang masih banyak riset sejarah yang perlu kita perbaiki lagi untuk cari tahu mana data yang paling mendekati. Saya 4 bersaudara, bungsu. Jadi yang kita bisa menduga, kalau sampai Pangeran Puger menghadiahkan sebuah rumah yang tiangnya bermotif bendera VOC, berarti pada saat itu secara politik Pangeran Puger sedang menganggap VOC sebagai sekutu. Zaman itu memang sering bolak-balik seperti itu. Misalnya zamannya Sultan Agung, VOC adalah musuh. Lalu zamannya anaknya Sultan Agung itu, Amangkurat pertama, VOC adalah sekutu yang dimintai bantuan menumpas pemberontakan Trunowijaya dari Madura. Lalu zamannya anaknya Amangkurat pertama, yaitu Amangkurat kedua, VOC adalah musuh lagi. Makanya ketika Pangeran Puger ingin mengkudeta Amangkurat kedua, bagi Pangeran Puger, VOC adalah teman, karena Amangkurat kedua ini musuh bersama. Tidak ada. Pertama kali saya kenal rumah ini tahun 90-an, waktu masih tinggal di Jakarta. Beberapa kali main ke sini. Perabotan yang ada di rumah ini
paling perabotan dari tahun 80-an 70-an. Perabotan tua yang saya tahu pernah ada di sini, kata orang-orang itu dulu gamelan. Lalu ada sampai tahun 90-an tuh masih ada satu set payung tombak yang kelihatannya semacam properti kerajaan dan biasanya dianggap punya energi mistis, tapi sekarang sudah tidak ada karena makam keluarga besar ada di desa ini. Jadi ketika mereka pulang kampung, mereka akan kesini untuk mengunjungi makam. Saya berharap kok dari sisi sejarah, pemerintah dari bagian yang mengurusi sejarah bagian ini bisa selain melestarikan rumah ini juga membantu riset, mencocokkan data antara cerita dari keluarga besar dengan catatan sejarah milik Keraton Solo dengan data dari pemerintah Belanda mungkin, supaya kita juga bisa menelusuri sebetulnya sejarah rumah ini seperti apa sih, karena yang kami punya hanya versi keluarga besar dan saya riset sendiri tentang versi sejarah yang masih dalam capaian saya. Siapa tahu mungkin pemerintah kerajaan Solo atau pemerintah Belanda punya data-data lain yang bisa membantu kita untuk cross check